Janganlah menjadi orang yang suka menghina firman Tuhan. Jadilah orang yang janganlah jadi orang yang suka menghina firman Tuhan dan suka menghina para pemberita firman Tuhan. Jangan jadi orang yang begitu. Kenapa, saudara-saudara? Kita mungkin saja pernah mendengar orang memakai firman Tuhan untuk membenarkan kesalahannya, atau memakai firman Tuhan untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan politik. Atau kita juga pernah mendengar orang yang menggunakan firman Tuhan untuk mengolok-olok orang lain. Tanpa sadar, saudara, kita telah menjadi orang-orang yang menghina firman Tuhan itu. Bahkan mungkin saudara pernah mendengar para pemberita firman yang satu menghina pemberita firman yang lain. Para pemberita firman itu mereka manusia, pasti ada kekurangan sana sini, pasti ada. Tugas kita, saudara-saudara, bagi mereka adalah menyatakan dengan baik, menyatakan dengan kasih, bukan menghina mereka. Bukan menghina. Apalagi kalau kutip ayat Alkitab baru menghina orang lain. Itu bisa bermasalah itu. Kadang-kadang untuk berolok-olok orang bisa kutip ayat Alkitab juga. Kadang-kadang ini pusing kita ini. Menggunakan firman Tuhan untuk berolok-olok. Supaya membuat orang bisa tertawa. Aneh sekali itu. Tertawa untuk mendapatkan apa? Kejutir tahu. Saya ingin menegaskan hal ini, saudara-saudara. Karena dalam perjalanan ini, beberapa orang tidak terlalu menyatakan sikap yang baik terhadap firman. Cara untuk menghargai firman Tuhan itu bukan dengan Alkitab jatuh angka kau cium. Bukan itu. Tapi menghargai bahwa firman ini firman yang keluar dari Tuhan Allah, dan terimalah dengan hati yang betul-betul rendah di hadapan Tuhan. Dan membiarkan roh itu bekerja untuk mengubahkan kita. Saya membaca buku-buku ketika baru masuk teologi, itu buku-buku lama yang mahasiswa teologi belajar semester 1. Kira-kira penulis kira-kira begini, dia bilang begini, kalau saudara melihat ada 2 pohon dalam satu hutan, pohon itu tinggi dan besar, saudara jangan berpikir bahwa hutan itu hanya pohon itu. Ada pohon-pohon yang lain, karena hutan itu terlalu luas. Bacalah firman Tuhan begitu rupa, dia lanjutkan, bacalah firman Tuhan begitu rupa, dan kemudian biarkanlah firman Tuhan menganalisa saudara. Jangan saudara menganalisa firman Tuhan. Tulisan itu cukup membuat saya kaget. Masa saya mendekati ini firman Tuhan tanpa analisa? Tapi catatannya saya mengerti. Biarkanlah firman Tuhan itu menganalisa saudara. Janganlah saudara menganalisa firman Tuhan. Wah, kalimat yang menarik. Saya memahaminya kira-kira begini. Oleh kekuatan firman Tuhan yang saya baca, yang saudara baca, yang saudara dengar, yang kita renungkan, harus oleh Roh Kudus itu kita membiarkan diri kita diubah, dianalisa. Jangan kita mendalami begitu rupa firman Tuhan sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, memahami semuanya, tapi tidak membiarkan diri kita dibaharui oleh firman. Itu berarti firman tidak mendapat tempat sungguh di dalam hati kita, dalam hidup kita. Karena itu, saudara-saudara, saya kira pesan firman ini jelas. Jangan jadi orang yang suka menghina firman Tuhan. Jangan jadi orang yang suka menghina para pemberita firman Tuhan. Jangan. Itu justru tidak baik. Manusia, mi hermano